Boti ini sebut adat Dayak sebagai ilmu hitam. Jadi, setelah ramai beberapa waktu lalu karena menghina guru, kali ini TikToker Rizky Kabah kembali berulah dan juga dilaporkan karena menghina suku Dayak. Pada videonya yang viral, terlihat rumah adat Dayak sembari ia berkata, "Dukun Sakti tinggal di rumah ini teman-teman. Namanya Rumah Radak. Dulu suku Dayak sangat menganut ilmu hitam, makanya di Kalimantan Barat terkenal dengan kesaktiannya suku Dayak sama ilmu hitam." Jelas, pernyataan ini membuat masyarakat Dayak sangat tersinggung, apalagi karena mengaitkannya dengan ilmu hitam. Tak lama kemudian, organisasi masyarakat Dayak langsung melaporkannya ke polisi dan sekarang tinggal menunggu kedatangan Rizky Kabah. Dukun Sakti tinggalnya di rumah ini teman-teman, namanya Rumah Radak. Dulu tuh suku Dayak sama menganut ilmu hitam teman-teman. Makanya di Kalimantan Barat tuh terkenal banget sama kesaktiannya suku Dayak sama ilmu hitam. Best. Tapi jangan salah, cewek-ceweknya suku Dayak tuh cantik-cantik, saya malah pinter banget make upan lo tahu. Dulu tuh bahan-bahannya pakai arang, bahan-bahan alami gitu. Cuman kalau sekarang kan tinggal tap-tap cushion aja ya kan. Oh my god, aku viral sampai masuk TV anjir. Dunia pendidikan Kalimantan Barat kembali diguncangkan oleh tindakan kontroversial seorang kreator konten TikTok, Rizky atau Iki Kabah, setelah sebelumnya dilaporkan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia atas dugaan penghinaan terhadap profesi guru. Awal mula kontroversi pada tanggal 9 Februari 2025, Iki Kabah mengunggah video di akun TikToknya yang menuduh bahwa semua guru di Indonesia melakukan korupsi dan tidak layak dihormati. Pernyataan ini memicu kemarahan di kalangan pendidik dan masyarakat luas. PJRI Kalimantan Barat mengambil langkah tegas dengan melaporkan Iki Kabah ke Polda Kalbar. Pada tanggal 3 Maret 2025 malam, Iki Kabah dijemput di kediaman rumahnya oleh pihak kepolisian untuk diamankan dan dimintai keterangan oleh pihak tim penyidik Kalbar. Polda Kalimantan Barat pada tanggal 9 September sore hari menerima laporan terkait salah satu akun Instagram TikTok RK. Laporan tersebut sudah kami terima dan kami sudah mengambil keterangan pelapor, dan ke depan beberapa orang terkait saksi juga akan kami segera ambil keterangan dari beberapa alat bukti, salah satunya keterangan para saksi, kemudian juga alat bukti yang lain nanti kami kumpulkan. Nanti kami akan melaksanakan gelar. Kalau memenuhi unsur akan kami proses lebih lanjut ke tahap penyidikan. Pasti akan kita ambil keterangan saudara RK tersebut. Kami upayakan minggu depan sudah kami minta keterangan. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Gavin. Nah, ini masuk ke segmen baru ya, tentang klarifikasi seorang konten kreator ya, yang katanya ya menghina suku Dayak ya, anut ilmu hitam guys ya, lalu dihukum pidana dan akan dikenakan hukum adat katanya gitu guys. Nah, ini langsung diklarifikasi sama Rizky Kabah, mungkin kalian tahu ya. Ini anehnya nih orangnya, Rizky Kabah ini bukannya dulu pernah pernah dilaporkan oleh guru, tapi kenapa bebas ya? Nah, ini kita lihat seperti apa beritanya guys ya, terkait infonya ini guys. Dihujat lagi nih gue gara-gara video Dayak. Hah? Haters, gue bikin video sejarah Dayak itu ya berdasarkan narasumber dari Google dan Museum Kalimantan Barat. Gue ada buktinya kok, nih lo baca pakai mata lo ya. Gimana? Masih kurang jelas buktinya? Hah? Nih, gue masih ada bukti waktu gue bikin video di Museum Kalimantan Barat tentang sejarah perdukunan Kalimantan Barat suku Dayak. Nah, sekarang kita ada di galeri perdukunan Kalimantan Barat. Tuh, bisa dilihat patung-patungnya banyak banget anak-anak. Dan terlebih lagi nih tuh, alat-alat perdukunannya lengkap banget. Hah, lihat kan? Gue ada buktinya. Gue tidak menyebarkan hoax ya, sama sekali tidak menyebarkan hoax. Gue ngomong sesuai fakta. Gini-gini nih, gue literasi nomor 1. Gue cari tahu dulu sejarahnya, baru gue ngebacot. Gak kayak lo, tong kosong nyaring bunyinya. Ih, geleh aing. Terus perihal dukun sakti yang tinggal di Rumah Radang. Emang bener kok, Rumah Radang asli itu ya ada di pedalaman dan panjang banget. Yang ditempati sama kepala suku, terus ada suku Dayak Kanayat, dan udah pasti ada dukunnya untuk melindungi warga-warga mereka dari musuh.
Nah, rumah radang yang lo lihat di kota itu ikon pariwisata untuk pariwisata. Jadi jangan lo samain rumah radang yang asli sama rumah radang yang lo lihat di kota. Makanya jadi orang itu jangan minim literasi. Jadi kelihatan kan tong kosong bunyi nyaringnya. Najis banget STM rendah. Dan yang paling pengen gue bahas itu adalah video endorse, yang dimana setiap video endorse itu ada storyline-nya. Apa itu storyline? Skrip. Jadi setiap ucapan yang terucap di dalam video endorsean itu sudah tersusun lewat skrip. Paham? Nih, gue kasih contohnya nih ya. Contoh, ada brand dateng nih pengen endorse gue. Cuk. Ngechat manajer gue. Halo kak, aku pengen endorse Kak Iki ya. Oh boleh banget kak. Oke, berikut briefnya aku kirim ya. Apa itu brief? Brief adalah isi poin-poin penting yang harus diucapkan di dalam video promosi. Paham? Nah, setelah brief itu gue baca, gue bikin storyline. Tujuannya supaya alur cerita di dalam video tersebut tersambung menjadi satu kesatuan dengan konsep endorsement. Lo sadar nggak gue bilang cewek-cewek Dayak itu cantik-cantik dan dulu mereka make up-an pakai bahan alami. Cuma sekarang sudah canggih, tinggal pakai cushion aja, tap-tap kayak gini, ya kan? Nah, itu yang dinamakan storyline. Dan setelah storyline itu jadi, wajib dikirim ke brand supaya mereka cek ada nggak nih kata-kata sarkas, ada nggak nih kata-kata negatif, ada nggak nih unsur-unsur hoax. Kalau nggak ada, ya di-approve. Nah, karena storyline gue berdasarkan fakta dari narasumber, ya di-approve sama brandnya. Langsung tuh diizinin buat tag video. Nah, gue bikin nih videonya. Hai guys, udah nih, udah bikin video, udah diedit. Dikirim lagi ke brand, buat apa? Dicek lagi. Jadi sebelum video itu diposting, udah dicek berkali-kali dulu nih sama brand. Diizinkan nggak buat posting? Layak posting nggak? Kalau nggak layak, ya nggak akan diizinin posting video itu. Jadi tolonglah, otak itu diisi dengan literasi. Jangan malas membaca. Taunya ngehujat orang aja loh. Taunya ngehancurin karir orang aja loh. Ih, benci banget gue. Gue tuh udah susah payah ya berubah menjadi lebih baik. Tetap aja dihujat, tetap aja dicari-cari kesalahannya. Kalau lo gak suka sama gue, lo hapus message lo. Gue usah nyuruh-nyuruh gue hapus TikTok. Gue usah nyuruh-nyuruh orang buat report akun gue. Seumur hidup gue gak pernah ngeganggu rezeki orang, ya. Urus tuh rezeki lo sendiri. Kalau lo pengen viral, pakai kreativitas lo sendiri. Gak usah pansos ke gue. Gak usah bikin berita murahan biar gue dihujat. So, poin dari video ini gue tidak akan minta maaf karena gue tidak bersalah. Di video itu tidak ada unsur menghina, ya kan? Malah gue mengedukasi. Gue tuh salut sama kesaktian ilmu hitam suku Dayak. Malah gue memuji cewek-cewek suku Dayak itu cantik-cantik. Jadi jangan berharap gue minta maaf. Bye. Terima kasih yang udah nonton. Mwah. Dan satu lagi, jangan ganggu hidup gue lagi. Tuh guys ya, klarifikasinya gitu. Menurut dia nggak menghina gitu ya, dan sudah ada skrip ya. Nah, apakah emang ini ada skenario supaya viral gitu? Zaman sekarang kalau nggak ribut tuh nggak viral gitu guys. Nah, ini ada lagi ya, yang videonya Ormas Dayak laporkan Iki Ka'bah guys ya. Saya dinilai menghina suku Dayak, Ormas adat akan laporkan Iki Ka'bah ke Polda Kalbar ya. Ian. Nah, saya asli suku Dayak. Letak menghinanya di mana ya? Letak menghinanya di mana? Padahal Kak Iki tuh memuji-muji mengagumi suku Dayak loh. Pansos ya? Tuh guys, apakah beliau itu pansos atau emang ini sengaja dibuat supaya viral ya? Karena kalau nggak viral itu nggak akan ada yang banyak yang nonton gitu. Zaman sekarang tuh kalau videonya cuma biasa-biasa aja, itu nggak akan ada engagement ya, atau maksudnya biar banyak yang nonton lah gitu guys, kalau nggak ada ribut. Atau emang menurut beliau ini emang ada kesalahan dari kata-kata kalimatnya dari Rizky Ka'bah gitu guys. Kalian lebih mendukung mana nih, antara Rizky Ka'bah atau bapak-bapak yang tadi ya, yang Ormas yang melaporkan Rizky Ka'bah ini guys? Kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat atau reaksi kalian ya. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian. See you guys.